103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Menariknya nih DFM Mania, setelah memulai membudidayakan 80 ekor domba di Cirinten, Lebak, Banten pada akhir Juli kemarin, Oktober 2024, ini juga Yayasan Damandiri membudidayakan 1000 ekor bebek petelur dari rencana 2000 ekor yang dikelola oleh Koperasi Berkah Damandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Sama dengan membudidayakan ternak domba di Cirinten, Lebak, Banten, program budidaya bebek petelur ini juga merupakan program pemberdayaan Damandiri yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti budidaya bebek petelur di pesantren ini, mari kita ikuti. Hai DFM Mania, halo, hari ini aku sudah bersama Pak Slamet. Kita udah ada di mana nih Pak? Kandang bebek petelur. Oh, kandang bebek petelur nih, background kita kali ini bebek nih DFM Mania, ini banyak banget bebeknya. Kita udah di kandang bebek petelur milik KUD Berkah Damandiri yang dikelola ya? Dibina oleh Yayasan Damandiri. Oh, ya, dibina oleh Yayasan Damandiri DFM Mania. Kita akan kulik nih si bebek petelur ini oleh Pak Slamet pastinya. Oke DFM Mania, Pak Slamet. Nah, aku mau nanya nih Pak Slamet, kenapa sih Pak Slamet KUD Berkah Damandiri ini memilih bebek petelur? Kenapa nggak yang lain aja sih Pak Slamet? Terima kasih Mbak. Begini, kalau Brebes kan identik dengan telur asinnya ya. Ya. Jadi dari kami itu berinisiatif untuk memproduksi sumber telur asinnya, yaitu telur bebek dari bebek petelur. Nah itu satu. Yang kedua, dari anggota koperasi itu juga ternyata membutuhkan suplai telur per hari itu sampai 2000 butir. Oh, banyak sekali. Iya, awalnya itu. Jadi kami untuk memenuhi kebutuhan permintaan ya, suplai itu ya kami coba peternak sendiri. Gitu. Jadi jangan kita biar nggak ambil dari luar kota untuk kebutuhan suplai itu. Sebenarnya itu awalnya Mbak. Oh, awalnya seperti itu DFM Mania. Oke, Pak Slamet, ini kan bebeknya ini banyak banget nih ya Pak Slamet. Ini tuh ngambilnya itu dari peternak lokal atau ngambil dari luar Brebes nih Pak Slamet? Kita ngambilnya dari peternak lokal ya. Daerah sebelah itu ya. Itu cuman bebek kecilnya itu dipelihara di pindah-pindah lah, ada dari Pemalang, Tegal, Brebes, karena bebek awalnya itu kan dipangon, dilihat dulu di sawah, dibesarin dulu. Setelah umur 4,5 bulan itu dimasukin atau kita beli masukin ke kandang. Gitu. Jadi kenapa mental-mental nih si bebeknya, karena memang dia hidupnya di sawah ya Pak ya, iya, bekas sawah gitu. Dibesarnya di sawah. Oh, dibesarin di sawah. Jadi tergantung nih sawahnya lagi adanya panennya ya Pak, di mana? Iya. Entah itu di Pemalang atau dimanapun itu gitu DFM Mania. Betul. Oke, nah kan tadi kan tujuannya udah nih ya Pak Slamet, terus ternaknya juga udah nih ya Pak Slamet. Iya. Aku pengen tahu nih, ini nih ada berapa banyak sih ini bebeknya nih Pak Slamet? Kebetulan ini ada 1000 ekor Mbak untuk awal kita buka usaha bebek petelur. Oh, ini ada 1000 ekor DFM Mania, kan bisa lihat ini banyak banget sampai ke ujung sana itu semuanya bebek petelur ya Pak ya. Semua, iya. Oke, nah Pak, aku juga mau nanya nih, untuk bebek sebanyak ini dia tuh pakannya apa sih Pak? Kita pakai pakan racikan Mbak. Racikan? Racikan, iya. Itu ada pertama untuk karbohidratnya dipakai nasi aking, terus itu apa namanya, menir. Menir itu apa tuh Pak? Beras yang itu gilingan padi yang pecah itu berasnya. Oh iya. Dia ada keluarnya kan beras, nasi bekatul sama menir. Iya. Ya beras yang bercampur dengan bekatul sih, cuma pecah gitu. Iya. Untuk karbohidratnya dan proteinnya ada ikan limba filet ikan ya, itu ya kita giling, kita rebus, terus sama konsentrat sebagai proteinnya. Oh, jadi itu dia pakan si bebeknya ini ya DFM Mania. Nah, untuk pakannya udah nih Pak. Terus bebek ini nih Pak, bertelur itu bisa sampai berapa sih Pak untuk saat ini? Iya, kalau saat ini kan baru masuk kandang sekitar 1 bulan. Itu, oh baru Pak, 1 bulan? Iya, baru 1 bulan. Itu di kisaran, sampai hari ini kisaran 15% atau 150 butir Mbak. 150 butir. Meningkat nantinya sampai 80%, sampai 90%.
kemudian bisa stabil di 70%. 70%. Itu berarti step by step ya, nggak bisa langsung ya Pak. Iya. Nah itu kenapa sih Pak? Kenapa Iya. harus step by step? Kan padahal tinggal masukin terus bertelur gitu serentak, nggak bisa gitu ya Pak? Itu kan binatang Mbak, bukan Iya. robot. Iya bener. Ya ada pastinya gini kan, binatang juga kan makhluk hidup ya. Iya benar. Bertelur pertama mungkin sakit, ya nanti ya. besoknya nggak bertelur, bisa bertelur lagi sampai kemudian ya udah mulai stabil, itu bisa bertelur setiap hari. Oh, jadi butuh adaptasi dulu Adaptasi, ya iya, Devemania. iya. Jadi nggak langsung masukin langsung bertelur semua, nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, nggak bisa sih bebeknya ini. Kalau makhluk hidup. Karena makhluk hidup, betul banget nih Devemania. Tadi kan kita udah ngomongin telur nih Pak. Kira-kira usia berapa sih bebek ini bisa bertelur nih Pak? Berapa bulan atau berapa tahun gitu? Untuk awal masuk kandang kan umur 4,5 bulan. Ya. Itu adaptasi sekitar setengah bulan, jadi umur 5 bulan itu udah mulai bertelur Mbak. Oh 5 bulan udah mulai Iya, bertelur. sampai nanti sekitar 1 tahun, berarti ya sekitar 1 tahun lah. Tahun itu masih bisa bertelur secara bagus. Oh gitu. Iya. Ini bebek ini usianya berapa bulan nih Pak? Ini berarti 5 bulan. Oh udah 5 bulan. 5 bulan lebih. Oh, 5,5 bulan. Bentar lagi kayaknya bertelur nih. Udah mulai ya rutin bertelur tiap Iya, hari. Oke. Pak, telur-telur ini kan tadi Bapak bilang telur-telur ini dikasih ke yang membutuhkan ya kan, anggota ya Pak ya. Iya. Selain itu adakah yang lain Pak? Sementara kita masih supply untuk 1 orang dulu ya. Oh masih 1 orang. Iya, itu pun nanti itu pun 80% atau 800 butir per hari itu belum cukup Mbak. Masih butuh bebek lagi sebenarnya kan. Karena kurang. kebutuhannya kan bisa sampai 2.000, 3.000 butir per hari. Penyerapannya itu. Wow, banyak juga ya Pak ya. Iya. Ini sedangkan ini baru 150 ya Pak? Ya, Bertelur. 150 butir per hari. Oh baru 150, berarti masih ada kekurangan yang lumayan banyak ya Pak Iya. ya. Nah, aku pengen nanya, kita lagi ngomongin telur nih Pak, aku juga pengen nanya harga telur bebek di kota asalnya, kota Brebes ini nih. Berapa sih Pak harga telur bebeknya nih Pak? Kisaran berapa per butir? Kalau mentah di kisaran yang kecil 1.700, yang Oh, 1.700, yang kecil, itu Besar. kecilnya sedang kali ya? ya kecil sedang lah, itu yang paling untuk jamu sama untuk martabak itu 1.700 sampai 1.800 lah. Di kisaran 1.500 sampai 1.800. Ya. Itu yang telur asinnya itu yang agak gede 2.000 sampai 2.300 per butir yang mentah. Sedangkan yang matang di telur asinnya itu 3.500 sampai 6.000. Oh, Tergantung 3.500. brandnya tadi. Iya, iya. Benar. Oh ya Pak, di sini kan kalau di Jakarta itu ada telur asin itu bervariatif rasanya Pak. Iya. Ya. Apakah di sini juga ada Pak? Ya, ini juga banyak yang asin, yang nggak terlalu asin, yang asin banget, terus ada rasa-rasa kayak untuk panggang, terus asap, terus rasa-rasa yang Undang, kasih rasa ya. iya, itu ada di sini di Brebes. Untuk harganya itu kisaran berapa tuh Pak? Ya masing-masing tergantung tokonya Mbak. Oh ya beda-beda gitu ternyata ya Iya. DP-nya. Oke. Nah Pak, untuk tahu telur ini tuh bagus, itu gimana tuh Pak? Yang mentah maksudnya. Ya yang mentah. Kalau yang mentah biasanya sih dilihat dari sumber pakannya Mbak. Dari sumber pakan. Sumber pakan, iya. Kalau protein kayak tadi pakai ikan, konsentrat, itu kemungkinan kuning telurnya bagus. Bagus. Selain sumber pakan nanti dilihat dari warna telurnya sama ukuran. Oh sama ukuran. Iya. Yang bagus itu yang kuningnya banyak Pak. Apa yang kuningnya oranye banget gitu? Ya itu yang sedangnya juga udah bagus sih. Oh, Yang penting nggak terlalu putih. Yang penting sedang lah, mendekati oranye gitu. Oh mendekati oranye itu tandanya bagus gitu ya Bagus, Pak. Oke. Pak, menurut Pak Slamet seberapa menariknya nih Pak untuk ternak bebek petelur ini di era zaman sekarang nih gitu. Iya. Sebenarnya sangat menarik ya bebek ya, karena dari ternak bebek itu mengajarkan kita untuk konsisten Mbak. Contoh kita masih makannya juga harus tepat waktu, jenis pemilihan pakannya juga harus sama sampai seterusnya itu ya nggak boleh berubah-ubah lah. Itu yang mengajarkan kita untuk konsisten lah. Iya. Terus yang menariknya itu pendapatannya itu per hari. Oh, Kita nggak usah per hari. nunggu lama, itu Iya, tiap iya. hari mendapatkan uang. Bertelur langsung dijual dapat uang. Beli pakan. Iya. Terus kayak gitu terus. Menarik sekali Mbak. Oh, jadi menarik banget ya DP Mania per hari sudah bisa menghasilkan uang. Kapan lagi coba kisaran berapa tuh Pak per hari tuh untuk Ya, kalau mendapatkan Ini apa namanya?
udah bertelur 80%, 800 butir kali 2000 aja udah 1.600.000 setiap hari omsetnya. 1.600.000 DP Mania per hari ya. Kalian catat per hari kalian bisa dapetin uang segitu dengan cuma ternak bebek petelur ini ya Pak. Wah, Pak, menurut Bapak bebek petelur ini cocok gak sih Pak untuk jadi usaha Gen Z, anak gen milenial gitu? Ya sebenarnya usaha itu cocok aja Mbak untuk semua kalangan Gen Z maupun yang udah milenial ya, udah milenial lah, juga iya, kan? iya. Bisa apalagi milenial yang Iya. sekarang itu lebih pinter lah mungkin ya, lebih kreatif. Ya tadi mungkin bisa bertahap dulu 100 ekor di kisaran puluhan dulu lah, berapa puluh ekor sampai ratusan sampai ribuan. Ini bertahap dulu lah untuk Gen Z, untuk milenial. Pak Slamet, aku pengen nanya apa sih pesan dan harapan Pak Slamet untuk anak-anak Gen Z dan milenial di luar sana atau wirausaha di luar sana yang mungkin peternak bebek petelur ini juga? Pesannya sih sebenarnya yang penting belajar dulu Mbak, bisa tanda tanya dulu atau bisa melihat video nanti yang ada di media sosial ya, atau langsung ke kandang nanti ada peternak lah, intinya belajar dulu memahami karakteristik bebek, terus cocok enggak dengan lingkungan. Kayak di sini kan alhamdulillah kawasan peternak intik petelur Brebes ya, jadi nggak mengganggu lingkungan. Itu belajar dulu lah intinya untuk Gen Z. Dan harapannya ya tetap kembangkan, lestarikan, apalagi di daerah Brebes itu di Brebes itu harus dilanjutkan lah peternaknya. Kalau nggak ada milenial, siapa yang mau melanjutkan? Siapa yang nanti Brebes nggak ikon telur asinnya itu nggak ada lagi kalau ada yang berternak bebek. Udah nggak ada ikon telur asinnya lagi ya. Iya, harus diteruskan sama milenial. Harus diturun temurun ya. Jadi iya, Gen Z nih jangan malu usahanya bebek petelur, karena ini hasilnya tuh wah cuan banget ya Pak. Hasilnya per hari bisa sampai 1 juta lebih loh DP Mania. Itu kalau 1000 bebek. Coba bayangin kalau kalian punya 10.000 bebek. Udah dapat berapa tuh per hari? 16 juta. Wah, 16 juta per hari coba. Ya ampun. Oke deh Pak. Terima kasih banyak ya, aku udah nanya-nanya seputar si bebek petelur ini. Tuh, siapa tahu nanti yang menonton atau DP Mania juga mau ikut ternak bebek sama seperti KUD Berkada Mandiri ya kan? Ya. Atau mau ngambil telur, bukan ngambil telur ya, apa membeli telur di sini juga boleh banget ya Pak ya, untuk dijual di Jakarta atau di manapun itu boleh banget. Oke Pak Slamet, terima kasih banyak ya DP Mania. Jangan lupa di subscribe, di like, di share juga ya, dan jangan lupa juga nih ya bunyiin nih loncengnya biar selalu ada notifikasi baru dari YouTube kita. Oke, terima kasih. Wulan pamit undur diri dan Slamet Abdurrahman dari KUD Berkada Mandiri Santunan. Pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.